Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kadang dosa itu tidak selalu datang dari hati yang jahat. Kadang ia muncul dari tawa kecil, dari candaan bersama teman, dari ucapan, "Udah, nggak apa-apa, cuma sedikit." Namun sedikit itulah yang bisa membawa hidup seseorang jauh dari ridho Allah. Sampai suatu hari ia dipaksa kembali oleh ujian yang tak pernah ia duga. Di Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Pemalang, 4 pemuda dikenal karena kenakalannya yang selalu dianggap bocah-bocah iseng. Mantoro, yang paling tua, keras kepala, tapi hatinya sebenarnya lembut. Wanto, penakut, tapi mudah terbawa ajakan teman. Sudin alias Aalai, paling cerewet, paling banyak ide, dan biasanya ide itu bukan ide baik. Warsono alias Tlakson, yang paling ahli merayu, paling pintar membuat kesalahan terdengar seperti kebenaran. Malam itu, mereka berkumpul di pos ronda kecil yang dindingnya mulai lapuk. Lampu teplok redup menggantung, sesekali tertiup angin. Aalai membuka pembicaraan dengan nada menggoda, "Tor, kau tahu mangga Pak Sumadi yang di pinggir jalan itu? Mateng kabeh, gede-gede. Sia-sia kalau cuma buat jatuh ke tanah." Tlakson tertawa kecil sambil mengunyah kacang. "Kita kan cuma nyicip rezeki yang Allah tumbuhkan." "Betul, toh?" Wanto menelan ludah. "Cuma nyicip, tapi tetap saja mangga orang." Mantoro terdiam. Ada pertarungan kecil di dalam hatinya. Antara gengsi dan iman tipis yang masih tersisa. Aalai makin menekan, "Tor, hidup itu dinikmati. Jangan terlalu takut dosa. Yang penting kita nggak ketahuan." Kalimat itu seperti hembusan angin yang gelap. Kalimat yang akan menjadi awal dari sebuah takdir panjang. Takdir yang akhirnya mengembalikan mereka kepada Allah, dengan cara yang tak pernah mereka prediksi. Disinilah perjalanan itu dimulai. Perjalanan dosa, yang kelak berubah menjadi hidayah. Malam di Desa Bulakan semakin sunyi. Kabut tipis mulai turun, menutupi sebagian kebun dan halaman rumah warga. Dari kejauhan terdengar suara burung malam yang seakan memberi pertanda. Tapi bagi 4 pemuda itu, semua terasa seperti petualangan kecil yang tak berbahaya. Aalai berdiri sambil merapikan sandal jepitnya. "Tor, aku udah cek tadi sore. Mangga Pak Sumadi itu matengnya pas malam ini. Kita telat dikit, besok pasti diborong tengkulak." Tlakson menimpali sambil tersenyum nakal. "Kita bantu panenin. Cuma beberapa biji. Hitung-hitung amal kecil." Wanto menggeleng, wajahnya pucat. "Kalian ini, amal apa? Ini pencurian, Tlak. Dosa. Aku takut kalau Allah murka." Namun Mantoro masih diam. Ia bukan takut ketahuan. Ia takut, hatinya makin jauh dari Allah. Tapi ia juga takut diejek teman jika menolak. Gengsi seorang pemuda seringkali lebih kuat dari nuraninya. Aalai mendekat, menepuk bahunya. "Tor, hidup cuma sekali. Masa gara-gara mangga saja kau jadi pengecut?" Kalimat itu menusuk seperti paku. Mantoro menarik napas panjang. "Ya sudah," ujarnya akhirnya, pelan. "Tapi cepat. Jangan ribut." Dan keputusan itu menjadi pembuka pintu dosa yang kelak membuat 4 pemuda ini berhadapan dengan balasan dari Allah yang tak pernah mereka duga. Masuk kebun mangga. Kebun Pak Sumadi terletak di pinggir jalan setapak, hanya ditemani pohon bambu yang berdesir diterpa angin. Saat mereka mendekat, daun mangga bergetar seolah memperingatkan. Tlakson berbisik, "Aman. Rumah Pak Sumadi lampunya sudah mati semua." Aalai melompat kecil, meraih ranting rendah, dan menggoyang pohon pelan. Beberapa buah mangga jatuh bruk, bruk, ke tanah. Wanto menutup wajahnya, gemetar. "Astagfirullah, kita beneran nyolong." Namun Aalai hanya terkekeh. "Tenang. Allah Maha Pengampun. Yang penting jangan ketahuan." Sementara Mantoro menatap mangga yang jatuh itu dengan tatapan aneh, antara senang dan bersalah. Ia tidak tahu, pada saat yang sama, ada seseorang yang memperhatikan dari kejauhan, seseorang yang kelak akan menjadi titik balik hidup mereka. Di malam itu, mereka merasa bebas. Padahal mereka sedang diperhatikan oleh mata yang jauh lebih besar dari mata manusia, pengawasan Allah. Buah mangga sudah terkumpul dalam plastik hitam.
Aalai tersenyum bangga seperti habis memenangkan perang. Klakson duduk di akar pohon, menikmati satu mangga yang baru dikupasnya. Alaah, nikmat tenan, ujarnya sambil menutup mata. Wanto terus melihat kanan kiri, tubuhnya gemetar. Kita harus pulang. Aku nggak enak hati, kayak ada yang ngawasin. Mantoro juga merasakan hal yang sama. Semilir angin yang tadi terasa biasa, kini berubah seperti bisikan yang menusuk kulit. Suasana kebun mendadak tidak senyaman sebelumnya. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu. "Hei, kalian ngapain di situ?" Suara keras itu membuat mereka serentak meloncat. Seseorang muncul dari kegelapan membawa senter. Cahaya putih tajam menyorot ke wajah mereka. Itu Pak Sumadi, pemilik mangga. Aalai langsung panik. Lari, lari. Mereka berempat terpeleset, saling dorong, lalu kabur tunggang langgang menembus kebun. Plastik mangga terlempar, buah-buah terguling di tanah. Suara Pak Sumadi mengejar dari belakang. "Anak-anak, tak catat jenengmu kabeh. Ini dosa. Dosa, tahu?" Nafas Mantoro memburu. Dadanya sesak. Bukan karena takut dimarahi manusia, tapi karena tiba-tiba ia merasa seperti baru saja ditampar oleh kenyataan. Ini bukan lagi candaan. Ini pencurian. Ini maksiat. Di pos ronda. Mereka akhirnya berhenti di pos ronda, kelelahan. Wanto langsung menangis kecil. "Thor, kita kena bala. Aku yakin ini peringatan dari Allah." Klakson masih mencoba bercanda, tapi suaranya bergetar. "Tenang, Pak Sumadi nggak lihat wajah kita kok." Namun Mantoro menatap tangannya sendiri. Gemetar. "Aku capek," katanya lirih. "Capek jadi orang yang selalu nurutin ajakan kalian meski aku tahu ini salah." Aalai mendekat. "Thor, kita kan sahabat. Teman itu harus nekat bareng-bareng." Mantoro menggeleng. "Kalau nekat menuju dosa, itu bukan sahabat, itu jalan menuju murka Allah." Suasana hening. Untuk pertama kalinya, kata-kata Mantoro membuat tiga temannya terdiam. Malam ini akan menjadi malam yang mengubah hati salah satu dari mereka, dan menjadi awal dari ujian besar yang Allah turunkan. Setelah suara napas mereka mulai stabil, suasana pos ronda masih dipenuhi ketegangan. Angin malam yang biasanya terasa sejuk justru berubah dingin menusuk. Keringat di pelipis Mantoro belum juga kering, tapi hatinya terasa jauh lebih berat daripada tubuhnya. Wanto duduk memeluk lutut, wajahnya pucat. "Aku nggak bisa lupa sorot mata Pak Sumadi, kayak dia benar-benar kecewa. Thor, aku takut Allah murka." Klakson yang biasanya paling keras kini hanya terdiam. Tangannya gemetar halus. Ia menatap langit gelap, tanpa suara, tanpa tawa. Aalai mencoba mempertahankan senyum, tapi jelas sekali ia sudah kalah oleh rasa bersalah. "Lah, kita kan cuma mangga, bukan rampok duit. Nggak separah itu, kan?" Mantoro menatapnya tajam. "Din, dosa itu bukan soal besar kecilnya barang, tapi besar kecilnya niat dan keberanian kita melanggar perintah Allah." Hening. Hanya suara serangga malam yang terdengar. Kedatangan orang yang tak terduga. Tiba-tiba suara langkah mendekat dari arah gang sebelah. Cahaya senter kecil bergerak pelan, semakin lama semakin dekat. "Walah, kalian kok di sini? Ada apa ribut-ribut?" Itu Pak Ustadz Sabar, imam mushola setempat. Orang yang dikenal lembut tapi tegas, dan sangat dihormati oleh warga Bulakan. Wanto langsung menunduk. Klakson memalingkan wajah. Aalai menelan ludah. Mantoro kaku seperti batu. Pak Ustadz menatap mereka satu persatu. Tidak marah. Tidak membentak. Hanya tatapan halus, tapi membuat hati bergetar. "Kalian abis dari mana?" tanyanya pelan. Tidak ada yang berani bicara. Hingga akhirnya Mantoro mengangkat wajah. "Ustadz, kami nyolong mangga Pak Sumadi." Aalai menoleh cepat, kaget karena Mantoro jujur. "Thor, ngapain ngomong?" Namun Ustadz Sabar justru tersenyum tipis. "Alhamdulillah, yang jujur itu dekat dengan ampunan Allah." Mantoro menunduk lagi, matanya berkaca-kaca. Ustadz Sabar mendekat, duduk bersama mereka di pos ronda yang dingin itu. "Anak-anak,
Sebagian dosa tidak dihukum dengan cambuk atau penjara, tapi dihukum dengan gelisahnya hati. Dan hati kalian gelisah sekarang, itu tanda Allah masih sayang. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam diri mereka. Terutama satu orang, Mantoro. Di matanya, ketakutan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, rasa ingin kembali kepada Allah. Tapi ujian itu belum selesai. Justru setelah pengakuan ini, Allah menyiapkan kejadian yang jauh lebih besar. Sebuah kejadian yang akan memisahkan siapa yang benar-benar sahabat, dan siapa yang hanya menemani dalam dosa. Malam makin larut, namun hati keempat pemuda itu terasa semakin bising. Kata-kata Pak Ustadz Sabar terus terngiang, tentang gelisah sebagai hukuman, tentang kasih sayang Allah yang masih memberi kesempatan untuk kembali. Namun ujian sebenarnya, baru saja akan dimulai. Pagi yang menggegerkan desa. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat di warung kopi, di teras rumah warga, hingga ke sawah. Kebun mangga Pak Sumadi dirusak maling semalam. Orang-orang mulai membicarakan dengan berbagai versi. Ada yang bilang malingnya 4 orang. Ada yang bilang wajahnya terlihat samar. Bahkan ada yang bilang, ada suara ketawa aneh di kebun. Saat mendengar kabar itu, wajah Alay langsung pucat. Wes, ki soale bahaya, Tor. Kalau sampai orang-orang curiga ke kita gimana? Klakson ikut panik. Iya, apalagi mangga itu mau dijual buat bayar sekolah cucunya. Kalau ketahuan kita, bisa habis. Wanto menunduk dalam-dalam. Aku sudah bilang, Allah itu nggak tidur. Mantoro menghela napas panjang. Ada beban besar menekan dadanya. Terus ini mau gimana? Pertarungan batin paling berat. Sore itu mereka berkumpul di tepi sungai kecil Bulakan, tempat biasa mereka nongkrong sejak kecil. Tapi suasana kali ini berbeda. Tidak ada tawa. Tidak ada candaan. Yang ada hanyalah kesunyian yang menyesakkan. Klakson menggenggam pasir sambil bergumam, kita minta maaf aja, tapi kalau ketahuan, malu seluruh kampung. Aalai menggeleng kuat-kuat. Wis, jangan gila. Kita tutup saja. Alai nggak mau masuk penjara. Wanto kembali menangis. Aku nggak kuat, Din. Setiap aku bayangin mangga itu dipetik buat kebutuhan hidup Pak Sumadi, rasanya kayak Allah ngasih tamparan. Semua menatap Mantoro. Karena meski mereka tak berkata, mereka tahu, Mantoro adalah yang paling diperhitungkan. Yang paling didengar. Yang akan menentukan arah. Mantoro memejamkan mata. Bayangan wajah Pak Sumadi. Bayangan Ustadz Sabar. Bayangan dosanya sendiri. Lalu ia berkata pelan, tapi tegas. Kita harus ngaku. Aalai langsung berdiri marah. Gila kau, Tor? Mau dipermalukan? Mau diarak kampung? Mantoro menatapnya dalam-dalam. Kalau kita takut malu sama manusia, tapi nggak takut sama murka Allah, itu yang lebih gila. Suasana membeku. Di saat itulah, mereka mendengar suara langkah dari balik semak-semak, perlahan mendekat. Suara itu bukan suara orang yang kebingungan, tapi suara seseorang yang sudah mengintai sejak tadi. Seseorang yang sudah tahu perbuatan mereka. Seseorang yang akan menentukan arah kisah ini. Aku sudah dengar semua dari tadi. 4 pemuda itu serentak berdiri. Terkejut, takut, gemetar. Karena orang yang muncul dari balik semak itu adalah Pak Sumadi. Dengan sorot mata tenang, namun dalam. Membuat jantung mereka seakan berhenti. Keempat pemuda itu langsung kaku seperti patung. Pak Sumadi berdiri hanya 2 langkah dari mereka. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi juga tidak menunjukkan senyum. Sorot matanya tenang, namun menusuk sampai ke bagian hati yang terdalam. Jadi ini toh pelakunya, ucapnya pelan. Aalai langsung jatuh berlutut. Pak, ampun, Pak, kami cuma iseng, kami salah. Kami. Namun Pak Sumadi mengangkat tangannya, menghentikan ucapan itu. Aku bukan marah karena manggaku hilang, katanya tenang. Aku sedih, karena anak-anak Bulakan yang dulu ku kenal sopan, sekarang berani mencuri di gelap malam. Wanto menutup wajahnya, menangis. Klakson menunduk, tubuhnya gemetar. Aalai tidak sanggup menatap. Hanya Mantoro yang berani berbicara. Dengan suara serak ia berkata, Pak,
Kalau mau nyalahin, salahkan saya. Saya yang nyetujui mereka. Saya yang lemah imannya. Pak Sumadi menghela napas. Yang salah itu bukan siapa pemimpin, siapa pengikut. Yang salah itu, kalian semua yang lebih takut dihukum manusia, daripada dihukum Allah. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari cambuk manapun. Pak Sumadi duduk di batu pinggir sungai. Sekarang jawab pertanyaan satu-satunya. Katanya, kalian mau memperbaiki kesalahan, atau terus bersembunyi? Suasana hening panjang. Hingga Mantoro berkata, Pak, kami mau berubah. Demi Allah, kami mau berubah. Wanto mengangguk cepat. Klakson mengusap air mata di wajahnya. Alai akhirnya meletakkan kepalanya di tanah sambil berkata, Aku nyerah, Pak. Aku kapok. Aku takut sama Allah. Pak Sumadi tersenyum tipis. Kalau begitu, aku tidak akan melapor ke warga. Keempat pemuda itu mendongak kaget. Tapi, lanjut Pak Sumadi, kalian tetap harus bertanggung jawab. Sore itu, Pak Sumadi mengajak mereka ke rumah masing-masing. Satu demi satu, mereka harus berdiri di depan orang tua mereka, bukan untuk dihukum, tapi untuk mengakui dosa mereka. Di rumah Mantoro, ayahnya menatap kosong lalu berkata, Tor, Bapak bukan marah. Bapak kecewa. Tapi kalau kamu mau berubah, Bapak tetap terima kamu. Di rumah Wanto, ibunya langsung memeluk sambil menangis. Anakku, ibu kira kamu masih nakal biasa, bukan sampai nyolong. Di rumah Klakson, bapaknya terdiam lama, lalu hanya berkata, mulai besok ikut Bapak ke mushola. Di rumah Aalai, ibunya menangis sambil duduk lemas. Namun setelah itu ia berkata lirih, Alhamdulillah kamu masih mau ngaku. Berarti Allah masih sayang. Setelah semuanya selesai, Pak Sumadi mengumpulkan orang tua mereka di satu tempat. Saya maafkan, katanya, tapi saya ingin 4 anak ini belajar jadi lelaki, bertanggung jawab pada Allah, pada diri sendiri, dan pada desa. 4 anak itu hanya bisa menunduk. Air mata menetes satu-satu. Sejak malam itu, hidup mereka berubah. Mantoro mulai rajin ke mushola dan membantu Pak Ustadz. Wanto berhenti bergaul sembarangan dan lebih dekat dengan orang tuanya. Klakson bekerja membantu warga sebagai tanda perbaikan diri. Aalai yang paling keras kepala, akhirnya menjadi yang paling sering menangis saat mendengar nasihat agama. Mereka tidak lagi berjalan bersama untuk mencari kesenangan haram, tetapi berjalan bersama ke jalan yang lebih terang. Karena mereka belajar satu hal. Dosa sekecil apapun, bila dibiarkan, bisa menyeret seseorang jauh dari Allah. Namun penyesalan yang tulus, bisa menarik seseorang kembali lebih dekat kepadanya. Dan itulah kisah 4 anak desa Bulakan, yang pernah menjadi pencuri mangga, namun akhirnya kembali kepada jalan yang diridek Allah. Tamat.